Nabi Nuh ini anak dari Lama bin Matusyalqa bin Idris alaihissalam. Dalam kitab Bada'iz Zuhur, sebetulnya nama Nabi Nuh ini adalah Abdul Ghafur. Nah, kenapa dia jadi dipanggil Nuh? Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini pernah melihat anjing bermata empat. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia pernah melihat anjing bermata empat, kemudian terlontar dari mulutnya. Betapa jeleknya makhluk ini. Seketika itu juga Nabi Nuh sadar dan dia menangis, menyesali apa yang dikatakan oleh mulutnya. Karena hakikatnya ketika kita mengatakan ini jelek, ini menjijikkan kepada makhluk Allah, berarti kita sudah menghina penciptanya. Nah, jadi yang tersinggung pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Nuh Abdul Ghafur ini senantiasa menangis, menyesali perbuatannya. Karena dia banyak menangis, makanya disebutlah dia dengan Nuh, atau artinya menangis. Nabi Nuh ini diutus oleh Allah untuk kaumnya di kawasan Sungai Efrat dan Tigris. Ini di Irak. Sungai Efrat itu di Irak. Waktu itu ada seorang raja yang zalim namanya Darmasyil. Dia inilah manusia pertama yang memeras arak. Jadi yang pertama kali membuat khamar itu Darmasyil inilah yang membuat khamar. Kemudian orang yang pertama kali bermain judi itu juga Darmasyil. Dan satu lagi, dialah orang yang pertama kali membuat baju dari emas. Jadi laki-laki yang suka kemegahan, ada waktu itu di Thailand ya, yang bajunya itu semuanya dari emas. Di India juga dia buat baju dari emas. Akhirnya dia ditembak mati oleh orang di depan putranya sendiri yang di India itu. Bukan karena mau merampok emasnya, muak orang lihat gaya dia itu. Jadi emasnya tidak hilang, baju itu tidak hilang. Berarti orang benci sama dia, lihat dia mungkin terlalu berlebihan. Darmasyil ini menyembah berhala, dan karena dia punya pengaruh besar, dialah yang mengajak orang untuk menyembah berhala. Nah, berhalanya itu adalah Wat, Siwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Ini berhala orang pada masa Nabi Nuh. Nah, sebetulnya berhala yang 5 ini orang-orang soleh dahulunya. Jadi memang orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah, begitu mereka meninggal, iblis membisikkan kepada manusia waktu itu, untuk mengenang guru-guru kalian tuh, biarlah aku buatkan patung-patung mereka. Nah, itu awalnya. Jadi kenapa patung itu haram? Kalau patung yang buat mengenang seseorang itu haram, ya ini jadinya akhirnya disembah. Awal penyembahan itu gimana? Apakah mereka langsung menyembah? Enggak. Awalnya patung guru-gurunya itu dipakai hanya untuk mengingatkan kepada gurunya. Itu awalnya. Nah, itu kan diletak di rumah-rumah. Anak-anak mereka melihat, oh ayahku sering dekat patung itu. Lama-lama berubah. Akhirnya anak-anak menganggap bahwa patung itu untuk disembah, karena selalu ada patung itu di sana. Nah, inilah kadang kesesatan nih, dia makin lama makin melenceng dia, makin salah dia. Nah, ibarat kalau cerita, kan makin lama makin bertambah dia. Kalau duit baru makin berkurang dia kalau dititipkan. Tapi kalau cerita makin bertambah dia. Jadi yang salah ini makin melenceng dia. Sampailah akhirnya patung-patung itu disembah, berhasil rencana iblis. Nah, inilah awal orang menyembah berhala. Nah, dalam riwayat ini disebutkan berhala-berhala itu dikelilingi oleh 1.700 berhala yang lainnya. Jadi bertambah-tambah dia, tambah banyak dia. Dibuatkanlah masing-masing berhala itu rumah yang terbuat dari marmer yang sangat indah, betul-betul dihiasi lah. Nah, jadi selain 5 berhalanya ditambah lagi, mungkin biar lebih menarik, biar lebih rame, ditambah sampai 1.700 berhala. Nah, di situ juga dibuatkannya kursi-kursi dari emas, macam-macam perhiasan, dan dibayarin orang untuk sebagai pelayan berhala itu yang membersihkannya. Mungkin kan kasihan juga, nggak ada yang bersihin, dia tidak pandai membersihkan diri sendiri aja, dibutuhkan pelayan. Tapi itu yang disembah orang. Cuman banyak orang yang kalau dia ditegur yang seperti ini, oh enggak, itu kan perantara kami untuk dekat kepada Allah, supaya kami mudah mengingat Allah dengan mengenang mereka. Nah, ini rata-rata orang jahiliyah, mereka tetap takut kepada Allah, cuma dijadikannya orang-orang soleh itu sebagai perantara. Makanya kita jangan sampai terlalu mengkultuskan guru. Nah, jadi awalnya seperti itu, karena kita mengkultuskan, anak kita melihat kita menyembah, nanti dianggap mereka. Nah, ketika kita dianggap menyembah, akhirnya nanti generasi kita tambah lama ya akhirnya menyembah jadinya. Ini harus berhati-hati, jangan terlalu mengkultuskan. Beradab kepada guru harus merupakan satu kemestian, tapi jangan sampai mengkultuskan guru.
sampai nanti ke tingkat menyembahnya. Waktu hari raya pada masa itu, umat Nabi Nuh ini mulai menyalakan api di sekitar berhala-berhala yang untuk disembah. Kemudian ada kurbannya, mereka bersujud dekat berhala-berhala itu. Dan mereka membawa alat-alat musik, menabuh gong, menari berpesta, minum arak sambil mereka melakukan pesta yang tidak layak antara laki-laki dan perempuan. Jadi betul-betul udah happy. Makanya melarang orang yang happy yang seperti ini sekarang, masalah diskotik, minum arak, judi itu sulit. Dikarenakan apa? Orang yang sudah terkecimpung di dalam itu mereka diberikan kesenangan semu yang sangat luar biasa, sehingga susah untuk keluar dari itu. Cuma Nabi Nuh ini dia tidak pernah tertarik dengan hal seperti itu. Udah ada dari awal itu dia memang sudah tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Sampai usia Nabi Nuh 480 tahun. Jadi udah cukup tua nih, menyaksikan hal seperti menjijikkan lah kalau untuk bertahun-tahun melihat hal yang seperti itu. 480 tahun umur Nabi Nuh, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, aku ini utusan Allah. Aku datang kepadamu membawa risalah, Allah mengutusmu untuk umatmu. Kemudian malaikat Jibril mengenakan baju mujahidin, istilahnya baju mujahidin kepada Nabi Nuh, dikenakannya sorban kemenangan, diberi ikat pinggang, yang nama ikat pinggang itu dalam riwayat Saiful Azmi. Kata malaikat Jibril, berilah peringatan kepada Darmasyil bin Fuail bin Jid bin Qabil bin Adama. Jadi ini terusan dari keturunan dari ke atasnya Darmasyil ini. Nabi Nuh semangat. Jadi karena sudah ada amanah, Nabi Nuh tidak segan lagi, udahlah sendiri-sendirilah aku keluar. Mulai Nabi Nuh mendakwahi Raja Darmasyil, umatnya. Tetapi semakin mereka dikasih tahu, semakin jauh pembangkangannya. Jadi memang bagi para pendakwah, jangan pernah kita melemah hati kita ini dari berdakwah. Karena memang di saat kita mendakwahi orang, kemungkinan yang terburuk itu mereka akan semakin jauh. Walaupun kita lembut, atau orang bilang ya kalian berdakwah kasar maka mereka jauh. Enggak, lembut pun kita berdakwah. Kalau memang mereka terganggu kebahagiaannya, mereka tetap akan membenci kita. Jadi zaman Nabi Nuh itu dibawa kepada hal yang baik, dinasihati, mereka bukan makin dekat, makin jauh. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah dalam surat Nuh ayat 5-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari. Jadi dari adukan sama Nabi Nuh. Udah aku seru ya Allah, udah aku ajak, tapi mereka makin jauh. Kemudian Allah memperkenankan permohonan Nuh, karena udah dilihat oleh Allah, Nuh ini begitu sabar, begitu tabah, mengajak orang kepada kebaikan. Kendalanya itu di mana? Nabi Nuh pengikutnya orang miskin. Kembali lagi nih, karena kalau orang tidak berharta itu selalu dianggap apapun omongan dia tidak ada yang benar. Makanya pembesar-pembesar itu Allah yang ikut kau itu macam itu orangnya, kami pula yang kau ajak. Sampai ada yang mengatakan kau usir mereka, kaum-kaum yang hina itu, baru kami mau ngikut kau Nuh, karena kami tidak selevel sama mereka. Kesesatan umat pada masa lalu selalu memandang kebenaran itu melalui kesuksesan materi yang ada pada diri orang. Jadi kita ini mulailah rubah pola pikir kita. Jangan sampai kita menilai kebenaran itu karena harta yang dimiliki. Orang yang sekarang ini merasa aku kaya, yang ngajak aku orang miskin, Allah kalian tuh tidak ada apa-apa, aku lebih mulia daripada kalian. Ini sama umat Nabi Nuh kan banyak yang seperti ini. Cobalah orang miskin nasihati orang kaya, itu sulit betul. Kalau sembah orang kayanya dapat yang sombong pula. Tapi rata-rata nih umat Nabi Nuh ini sampai sekarang masih ada memandang kesuksesan itu lewat material. Kalau orang tuh kaya yang ngomong itu dia dengar. Kalau orang miskin yang ngomong seberapapun betul yang diomongin dia, mereka tidak mau. Nabi Nuh nggak mau dia. Walaupun kaumku miskin, bukan itu ukuran kebenaran di sisi Allah. Mereka ikut dengan aku. Jadi umur Nabi Nuh itu 950 tahun.
Dari umur 480 berdakwah, berapa pengikut Nabi Nuh? Cuman 80 subscriber Nabi Nuh. Bayangin tuh, kalau ibarat subscriber sekarang ini cuma 80 lah. Sementara orang jadi YouTuber sekarang ini dalam 1 tahun sudah berapa subscribernya, banyak pengikutnya. Senang orang dengan kontennya. Tapi Nabi Nuh hampir separuh umurnya loh. Dia berdakwah hanya dapat berapa? 80 orang. Jadi kebenaran itu ukurannya bukan jumlah. Nah, itu yang harus kita ingat. Jangan gara-gara kita sedikit benar, kemudian yang tidak benar banyak. Oh ya berarti aku yang tidak benar, tidak bisa juga jadi ukuran. Cuman harus ingat juga, tidak selamanya kita yang sedikit menganggap bahwa oh iya kan memang ukuran benar itu kan jumlah. Ukuran kebenaran itu kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, itu kebenarannya. Nah, jangan ukurannya itu kebenaran di kita aja, egois kita namanya. Tapi ukuran itu standarnya harus syariat kita. Nabi Nuh berdoa lagi kepada Allah dalam surat Nuh ayat 26-27. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir ini tinggal di atas bumi. Wah, Nabi Nuh kok katanya ulul azmi, tapi kok doanya seperti ini? Waduh, ini kesabarannya sudah luar biasa, 400 tahun lebih. Sementara kesabaran kita mungkin 1 tahun aja udah KO kita. Ini 400 tahun. Ini udah luar biasa, dahsyat sabarnya. Allah perkenankan doa Nabi Nuh ini. Nah, Allah perkenankan. Maka sebelum datang banjir besar, dan itu tuh seluruh bumi, kejadiannya itu seluruh bumi, bukan bagian dari Tigris saja, seluruh bumi pernah terbenam, dan itu terbukti secara ilmiah bahwa bumi pernah terbenam. Allah perintahkanlah Nabi Nuh buat bahtera. Tapi apakah langsung kayu-kayu diturunkan Allah dari langit? Tidak. Nanam dulu. Nah, menanam pohon itu untuk dibuat kapal itu pun cukup lama, menunggu dia sampai layak untuk dijadikan bahan pembuat kapal. Artinya apa? Tidak ada agama Islam ini, ajaran Allah ini yang bertentangan dengan akal. Sebetulnya tidak ada, orang aja yang membenturkannya. Kalau mau sesuatu, usaha dulu. Ya kan benar itu ya. Walaupun seorang nabi bukan berarti serta-merta dakwahnya gampang, ditolongin Allah, punya ilmu kebal, punya apa segala macam. Enggak juga. Justru mukjizat Nabi Nuh cuma ini. Nabi Nuh nggak ada kekuatan berperang. Nabi Nuh tidak ada kekuatan uang. Nabi Nuh tidak ada diberikan kelebihan apa gitu, tidak. Cuman mukjizat Nabi Nuh bikin kapal. Artinya apa? Tidak selamanya mukjizat itu dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk kekuasaan, tidak. Jadi ada nabi-nabi Allah ini miskin, mukjizatnya apa? Bikin kapal. Itu mukjizat Nabi Nuh. Artinya usaha. Bangun, tanam dulu, setelah puluhan tahun sudah layak itu untuk dibuatkan kapal, baru ditebang, baru mereka membuat kapal. Dan kapal itu dalam riwayat berapa lama membangunnya? 40 tahun. Selama 40 tahun itulah Nabi Nuh dibully setiap hari tanpa henti. Aneh kan? 40 tahun dibully. Anehnya itu apa? Sabar Nabi Nuh. Dia bikin kapal itu di atas bukit gurun pasir. Nah, setiap hari dicemooh. Nanti akan kita bahas mengenai pencemoohan ini. Kita anggap sekarang ini kapal itu sudah selesai. Mereka mengolok-olok Nabi Nuh setiap hari. Nah, setelah selesai kapal itu, maka Nabi Nuh tetap diam. Orang mengolok-oloknya, menghinanya, membulinya, Nabi Nuh diam. Nah, ini yang harus kita contoh kesabaran ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, ketika kita dibully orang. Cuma Nabi Nuh cuma ngomong apa? Kali ini kalian mengejek aku, suatu saat kami akan mengejek kalian. Cuman itu yang dikatakan Nabi Nuh. Karena apa? Bikin kapal kok di gurun. Memangnya mau diapain tuh kapal? Sampai akhirnya air bah itu mulai keluar air dari dapur. Dia itu tandanya dari tanur, dari dapur tempat pemanggangan roti. Udah nampak Nabi Nuh tanda keluar air, maka Nabi Nuh langsung membawa kaumnya. Jadi lantai bawah itu untuk hewan, lantai tengah untuk manusia, dan atasnya itu untuk burung-burung. Nah, jadi sudah disiapkan semuanya. Dan banjir itu melanda, dalam riwayat disebutkan 6 bulan. Ada lagi yang mengatakan 150 hari, 5 bulan. Nah, ini tidak perlu kita perdebatkan. 5 bulan, 6 bulan, artinya banjirnya sangat lama. Nah, setelah
6 bulan atau 5 bulan tadi, tepat pada tanggal 10 Muharram, kapal Nabi Nuh itu berlabuhlah. Air sudah susut, berlabuhlah di Bukit Jud namanya. Nah, sehingga Nabi Nuh berpuasalah di waktu dia berlabuh itu. Nah, ini adalah awal puasa Asyura, mendaratnya kapal Nabi Nuh. Kemudian sekarang kita masuk kepada apa yang dirasakan oleh Nabi Nuh. Bukan saja terhadap kaumnya, tapi istri dan anaknya sendiri juga durhaka kepada Nabi Nuh. Makanya para suami jangan terkecil hati. Andai kata pasangannya tidak sesolehah yang dia harapkan, selama mereka masih bisa dididik, mereka mau sholat, kadang mereka mungkin melawan karena apa? Jangan langsung dicap dia tidak soleha. Sabar. Nabi Nuh aja menghadapi istrinya yang durhaka kepadanya, dia berusaha untuk sabar terus mendakwahi istrinya. Dan ini juga pelajarannya, sekalipun seorang itu soleh, belum tentu juga dia mendapatkan istri yang soleha. Di dalam surah At-Tahrim ayat 10 sampai dikatakan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang ingkar istri Nuh dan istri Lut, sampai disebutkan oleh Allah. Mereka adalah istri 2 orang hamba di antara hamba-hamba kami yang soleh, tapi mereka berkhianat kepada suaminya. Nah, jadi jangan jadi jadi pameo di tengah masyarakat kita. Suaminya rajin sholat, istrinya macam itu, suami apa itu, jangan disalahkan suaminya, karena ini memang terjadi. Dalam riwayat yang cukup lengkap diceritakan waktu itu hari masih pagi, istri Nabi Nuh ini bangun, bergegas dia menyiapkan diri. Pagi itu masih sunyi, dia buat makanan. Tidak lama selesai dia membuat makanan, dia pun keluar dengan perlahan-lahan, takut Nabi Nuh bangun. Tapi waktu dia sampai ke pintu, ternyata anaknya yang Kan'an bangun. Langsung anaknya berkata, "Ibu mau kemana?" Nah, jadi dia udah keluar pelan-pelan, takut Nabi Nuh bangun. Pas dia megang pintu mau keluar, bangun anaknya Kan'an. "Ibu mau kemana, Bu?" Dengan agak pucat mukanya, dia kasih isyarat kepada anaknya, "Diam Kan'an, aku mau ke makbat besar," artinya tempat penyembahan berhala. "Kau tahu hari ini, nak, ini adalah hari raya Tuhan-Tuhan kita." Jadi istri penyembah berhala nih. Apa kata Kan'an sambil tersenyum? "Ibu melakukan yang terbaik, Ibu. Nanti saya akan menyusul dan usahakan diam kita ya, Bu, ya, karena kalau ayah tahu marah dia nanti sama kita." Nah, jadi Nabi Nuh marah betul dia dengan istrinya menyembah berhala ini. Berangkatlah istri Nabi Nuh. Sampai dia di sana, dia mempersembahkan makanan, berdoa untuk berhalanya. Selesai berdoa, istri Nabi Nuh langsung senang hatinya melihat Kan'an rupanya sudah ada di sana. Selesai acara penyembahan, pas perjalanan pulang, apa kata Kan'an? "Ibu tahu tadi enggak aku kenapa terlambat?" "Apa, nak?" "Aku melihat ayah tadi, Ibu. Ayah menyeru orang di pasar-pasar untuk bertakwa kepada Allah." Nah, dakwah Nabi Nuh lihat pasar-pasar. Rasulullah mengatakan apa? Pasar itu iblis mengibarkan benderanya di pasar. Kadang yang kasihan kita, sholat udah rajin para pedagang ini, puasa udah rajin, cuman dapat dakwah ini kurang. Nah, ini bagi sebagian ya. Akhirnya apa? Mereka berdagang menipu orang. Dapat dia orang yang bodoh-bodoh, nah, itu makin digoreng sama mereka. Makanya kalau kita menjadi pedagang, bukalah hati ini untuk mau mendengarkan dakwah. Ada masjid-masjid di dekat situ, kadang tuanya udah sampai itu. Nah, itu yang harus didengarkan, karena dakwah Nabi Nuh dulunya sering di pasar. Bertakwalah kepada Allah, karena kalau pedagang bertakwa dia kepada Allah, dia tidak akan menipu orang. Dia akan mengambil keuntungan sesuai dengan hal yang pantas, harga yang pantas untuk mereka jual. Kalau tidak, kadang barang itu jelek, dijualnya malah mahal. Nah, dan itu dianggap kecerdasan. Itu yang banyak terjadi di pasar-pasar. Sehingga kita kadang miris juga, gitu. Sampai ada pasar yang terbakar berkali-kali. Sebetulnya Allah udah kasih teguran. Karena ketika Allah memberi teguran, sama pedagang-pedagang baik pun kena. Pedagang yang baik pun kena. Kendati pun pedagang yang baik ini, sekalipun mereka rugi, Allah akan bangkitkan mereka lagi. Nah, jangan pula pedagang yang tersapu bersih pula dengan
peristiwa kebakaran, loh kenapa Allah kok kena juga aku? Nah begitulah Allah, kalau menurunkan musibah, maka yang baik pun semua kena. Sama dengan virus corona ini, yang baik pun kena semua, cuman beda penilaiannya di sisi Allah. Akhirnya istri Nabi Nuh ini mengatakan, kalau begitu ayahmu ini udah cari gara-gara ini. Padahal yang ngasih kita rezeki, yang memelihara kita kan sesembahan kita, nak. Nah, akhirnya mereka diam sepanjang jalan, kesal sama suaminya. Mereka sudah sampai di rumah. Malam itu Nabi Nuh lambat pulang. Begitu Nabi Nuh sampai di rumah, dia letakkan tongkatnya, dia dekati istrinya, anaknya, kemudian istrinya bertanya, mengapa kau lama betul pulang? Kata Nabi Nuh, aku menyampaikan risalah Allah. Risalah apa itu? Kata istrinya ketus. Risalah agar manusia ini menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Kau ini aneh Nuh, kita udah bertahun-tahun hidup bersama. Tapi kenapa kau kini mulai berselisih faham dengan apa yang disembah oleh kaummu? Kata Nabi Nuh, bukan sekarang aja, kan dari dulu aku memang sudah tidak mau yang seperti itu. Kalian yang keras. Allah telah memilihku istriku untuk menjalankan tugas ini. Sekarang kumpulkanlah anak-anak kita. Aku akan menyampaikan risalah ini. Nah, anak Nabi Nuh itu kan 4. Nah, yang 3 lagi ini masih tidur. Apa kata istri Nabi Nuh? Dia tidur, tidak usah bangunkan lagi. Kan'an bangun. Kata Kan'an, ada apa ibu? Ini ayah kaumnya, dia mau menyampaikan risalah bahwa kita salah menyembah berhala-berhala kita. Nah, udahlah ya, sampaikan aja lah sama kami, nggak usah mereka dibangunkan. Kata Nabi Nuh, oke, kalian duduk, aku sampaikan risalah ini. Enggak pula mereka mau. Kenapa pula ya tergesa-gesa? Nggak usah lah malam ini, banyak hari lain lagi, tidur aja kita. Jadi nggak pula mau. Nampak pembangkangan mereka, anak durhaka, istri pun durhaka. Kata Nabi Nuh, tidak, harus malam ini aku sampaikan tanggung jawabku ini. Karena kalian kan ahli baitku. Aku harus menyeru kalian supaya kalian mau bertakwa kepada Allah. Karena mereka ribut, berdebat, anak-anak Nabi Nuh yang lain bangun. Yang 3 orang tidur bangun. Namanya Sam, Lam, dan Yafid. Mereka bangun. Ada apa ini ayah? Kenapa ribut-ribut ibu? Begini nak, ayah ini diutus oleh Allah untuk mendakwahkan agar mau meninggalkan berhala-berhala. Sebentar ayah, kata anak yang bertiga ini. Siapa Tuhanmu itu hai ayah? Dijawab oleh Nabi Nuh, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memberi kita rezeki. Dia yang mematikan semua manusia. Dan nanti kita akan dipertanggungjawabkan, harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hari kiamat. Kalau begitu ayah, di mana Allah ini? Nah, kata anak Nabi Nuh ini, apakah ia berada di makbat besar, tempat penyembahan berhala bersama tuhan-tuhan yang biasa kami sembah? Kata anak-anaknya. Kata Nabi Nuh, anak-anakku, sesungguhnya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dialah yang menciptakan ruang dan waktu itu sendiri. Dia tidak dapat dilihat oleh mata kita. Nah, kalau nggak bisa dilihat, ayah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia itu ada? Nah, jadi ini kritis pertanyaan anak Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, kita bisa melihat dari tanda-tanda kekuasaannya, nak. Nah, jadi jangan pernah kita itu berpikir, aku ingin melihat Tuhan, aku ingin melihat Allah, apa bukti keberadaannya. Nah, dari kekuasaan Allah itu kita bisa menyaksikan bahwa Allah itu ada. Dari ciptaannya, penciptaan manusia dari mulai air, kemudian menjadi daging, dibalut oleh tulang. Itu sebetulnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan kita, bukan dokter yang membentuk itu. Jantung yang senantiasa berdetak tidak pernah berhenti, itu bukti kekuasaan Allah. Segala sesuatu ini ada karena ada yang menciptakannya. Kadang kita merasa, kita ini ada sendiri. Sementara kalau misalnya kita katakan handphone ini ada dengan sendirinya, kita dibilang orang gila. Setiap sesuatu pasti ada penciptanya. Nah, begitu kita katakan manusia Allah yang menciptakan, wah, mana pula ada, kita ini ada sendiri, kan aneh gitu. Jadi kata Nabi Nuh, kalau ingin lihat Allah, lihat tanda-tanda kekuasaannya, ciptaannya. Langit ditinggikan tanpa tiang, kan aneh itu. Semua bangunan pasti punya tiang. Tidak ada yang tidak pakai tiang. Oh, itu ada masjid, gak ada pakai tiang, ya tetap tiang kiri kanannya untuk menopangnya gitu. Sementara langit segitu luas kita lihat tiap hari, tidak ada tiangnya, siapa yang menahannya kalau tidak ada Allah? Lihat bumi yang dihamparkannya, nak.
Di dalamnya ada sungai, ada lautan. Dari hujan yang tercurah dari langit menumbuhkan tanaman yang menghidupi manusia dan hewan. Itulah tanda kekuasaan Allah. Dia turunkan hujan dari langit. Kita kan cuma tahu prosesnya saja dari penguapan ini. Nah, yang nguapin itu siapa? Yang membentuk itu semua siapa? Allah yang membentuknya. Sehingga turun hujan. Ada yang disuburkan oleh Allah, ada juga yang enggak. Hujan udah cukup, Allah nggak mau ngasih, tetap nggak tumbuh dia. Nah, itu bukti kekuasaan Allah. Kemudian menciptakan hewan-hewan, dari kekuasaan yang menciptakan manusia dan mematikan mereka, dan semua itu ada di hadapan kita. Gak ada orang yang bisa nahan kematian, kata Nabi Nuh. Semua ada di hadapan kita mau cari apa lagi? Dahulu ada orang yang, ya Allah, kalau memang kau ada, tolonglah tunjukkan berupa misalnya angin atau apa supaya aku ditambah yakin. Enggak, Allah nggak ngasih tanda apa-apa sama dia. Tanda udah jelas kok di alam ini semuanya. Masa mau minta ke Allah tanah sebanyak ini tanda-tanda kekuasaan Allah? Setelah mendengar perkataan Nabi Nuh, apa kata anak yang ketiga? Ayah, Allah telah melapangkan hati kami untuk menerima kebaikan yang ayah serukan. Waduh, kaget istri Nabi Nuh. Jadi terobat juga hati Nabi Nuh. Dua, durhaka dan mengkhianatinya. Yang tiga, tetap beriman kepadanya. Kemudian bukan saja istri Nabi Nuh itu membenci Nabi Nuh, tapi dia juga berusaha untuk menghalang-halangi dakwah suaminya. Ngeri dah. Jadi dia ikut menghalangi. Kalau misalnya ada orang yang datang untuk bertanya kepada Nabi Nuh tentang sesuatu, itu langsung dia yang memotong. Lalu saya tanya sama Nabi Nuh itu lagi, kalau memang betul ajarannya duluan, aku ikut daripada kalian. Nggak betul tuh ajarannya. Jadi dia ikut menghalanginya. Nah, berbulan, bergulir, tahun berganti, bukan semakin condong istrinya kepada kebenaran, melainkan semakin dia berani menunjukkan bahwa dia penentang Nabi Nuh. Wahai Nuh, lihat pengikutmu, semua miskin, semua hina. Jadi udahlah, jangan kau ajak-ajak juga lagi untuk bergabung dengan orang-orang hina seperti mereka. Lihat tuh, kalau memang betul ajaran kau, ada enggak orang kaya satu aja yang ikut sama kau? Memang sama sekali enggak ada. Ada enggak pembesar orang terpandang ikut sama kau? Memang tidak ada. Jadi berat betul Nabi Nuh itu di dalam dakwahnya. Nah, ini buktinya apa Nuh? Bukti bahwa dakwah kau itu tidak benar. Makanya tidak ada pembesar yang ikut sama kau. Jangan kita hanya mendakwahi orang kaya. Di zaman Rasulullah pun pernah Rasulullah berharap supaya tokoh-tokoh kafir Quraisy itu masuk Islam. Ditegur kan oleh Allah. Waktu Rasulullah sedang mendakwah mereka, datang Ibnu Ummi Maktum, seorang buta. Memang dia karena tidak nampak, langsung aja dia bertanya kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah akhirnya bermuka masam dengan dia. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Ditegur oleh Allah, kamu bermuka masam Muhammad ketika ada orang yang datang. Jadi ditegur oleh Allah. Makanya kalau kita berdakwah itu, walaupun orang-orang hina akhirnya yang ikut kita, yang dianggap orang hina, maksudnya miskin, apa, tidak ada masalah. Kadang memang orang kaya ini ada yang mau mendengar dakwah, cuman kalau dia udah sebagian orang kaya ini merasa berkuasa pula dari masjid tuh. Ada kejadian dulu udah banyak dia nyumbang, dia yang ngatur masjid itu. Marah jamaahnya, udah gini aja lah Pak, ambil aja semua sumbangan Bapak Pak. Macam berkuasa pula dia. Nah, hati-hati juga nih para donatur orang kaya, jangan dia arahkan hati orang untuk dia ikut apa kata kita. Nah, kadang dia yang ngatur, yang ceramah mesti ini, masjid ini seperti ini, dia nggak pengurus tapi kuasanya besar. Jangan hai orang-orang kaya sampai menjadi seperti ini. Nabi Nuh berdoa kepada Allah dengan doa yang kita ceritakan tadi, bahwa mereka semakin jauh dariku ya Allah, bukan semakin dekat. Allah perintahkan Nabi Nuh membuat bahtera. Waktu Nabi Nuh membuat kapal itu, ditanya oleh istrinya nih, wahai Nuh, laut, sungai jauh, kau buat apa dengan kayu-kayu ini? Aku akan buat kapal, kata Nabi Nuh. Mengapa kau membuat bahtera sedang di sini tidak ada lautan dan sungai yang akan melayarkannya? Bahtera ini akan berlayar ketika datang perintah Allah, istriku. Hai Nuh, bagaimana orang yang berakal akan menyanggahnya bahwa ini bisa terjadi? Bagaimana caranya Nuh, kau bikin di atas bukit dekat padang pasir ini? Kata Nabi Nuh, nanti kau akan melihat bahwa hal ini akan terjadi. Apa kata istri dengan sinis? Oh iya Nuh, kapal ini akan berlayar di atas pasir. Ya, sambil mengejek Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, bukan. Air akan menenggelamkan bumi ini, istriku.
Dan orang yang menentang kami akan ditenggelamkan oleh Allah. Orang yang akan mengikutiku, mereka selamat di atas bahtera ini dengan izin Allah. Kabar pembuatan bahtera ini disebarkan oleh istri Nabi Nuh. Nuh gila bikin kapal di atas gurun, macam-macam bulian. Bayangin seperti yang kita katakan tadi, 40 tahun dibully orang siang malam, dianggap gila. Nabi Nuh udah nggak dakwah lagi itu, udah selesai. Tugas sudah selesai, bikin aja bahtera, pengikut yang solid 80 orang aja yang dibina. Wahai Nuh, nanti ajak kami ya, kami ingin naik ke atas bahteramu itu. Kami ingin lihat pula bagaimana kapal jalan di atas padang pasir yang tandus. Kemudian yang lain mengatakan, oh ini netizen Nabi Nuh nih, kamu akan menyuruh pengikutmu untuk datang kepadamu dengan membuat timba-timba ya Nuh ya, dibawa timba isi air, nanti siram ke sana, pasir tuh nanti ditelannya air itu Nuh. Aduh, betul-betul gila kau nih Nuh. Mereka tertawa. Lebih ngeri netizen membuli. Jadi kita ini jangan sampai tersedih hati ketika dibully orang. Belum seberapa hinaan, hantaman orang ke kita, belum seberapa. Nabi Nuh menahannya sebelum kapal itu siap aja, menanam pohonnya udah berapa tahun ya. Ditambah lagi pembuatan kapal itu 40 tahun. Karena alat-alatnya sangat sederhana. Waduh Nuh, ini makan waktu bertahun-tahun nanti Nuh. Air itu akan diserap air, gimana mau mengangkat timba untuk menyiram pasir itu sampai penuh gitu. Nah, mereka tertawa-tawa. Kemudian apa kata Nabi Nuh? Dalam surat Hud ayat 38-39, kamu mengejek kami juga akan mengejek kamu. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan, aku atau kalian. Nah itu. Begitu sudah selesai kapal itu, ejekan tidak juga berhenti. Udah selesai kapalnya, ejekan pun tidak berhenti. 40 tahun diejek. Apalagi istri Nabi Nuh, dia selalu memberitahu, wahai Nuh, menderita betul lah hidup kau ya. Oh, makin sendak kaum Nabi Nuh, karena istrinya sendiri ikut menertawakan suaminya. Suatu hari istri Nabi Nuh ini tiba-tiba terbangun. Bangkit, dia jumpai Nabi Nuh yang sedang mengumpulkan hewan-hewan. Jadi hewan-hewan itu udah dikumpulkan oleh Nabi Nuh. Begitu udah nampak air udah keluar dari tanur, hewan semua, burung-burung masing-masing sepasang-sepasang. Nah, jadi itu untuk melanggengkan hewan di muka bumi. Artinya banjir itu terjadi menenggelamkan seluruh bumi. Jadi Nabi Nuh ini dakwahnya luas, bukan hanya sekitar di sana aja. Dikumpulkanlah binatang sepasang-sepasang. Ditanya oleh istrinya, apa yang kamu lakukan? Mau kemana hewan-hewan ini dibawa? Kan orang udah mulai berkembang itu, cuman belum sampai ke seluruh dunia orang ada gitu. Ini apa namanya, Nabi Nuh keturunan ke-9 kalau tidak salah. Nah, jadi sudah lumayan banyak orang yang didakwahi. Mau kau bawa kemana hewan-hewan ini, burung-burung ini? Nanti kami nggak makan apa-apa nanti kalau kau bawa semuanya. Apakah kau kasih makan untuk pengikutmu hewan-hewan ini? Kata Nabi Nuh, bukan. Allah memerintahkan kepadaku untuk membawa hewan-hewan dan burung-burung itu di dalam bahtera. Agak panik istrinya kali ini. Bagaimana Tuhan mau memerintahkan semua ini? Karena kata Nabi Nuh, semua binatang ini aku masukkan ke dalam kapal dengan kebenaran perintah Allah. Dan agar melanggengkan hewan ini nantinya setelah kami berlabuh, hewan ini tetap langgeng ada di muka bumi. Kelak air bah akan datang istriku. Mereka akan menenggelamkan segala sesuatu dan tidak akan ada yang selamat kecuali siapa yang naik ke dalam bahteraku untuk kemudian memulai kehidupan dunia baru yang muncul dengan fajar keimanan. Nah, inilah yang waktu film Kiamat 2012 itu ada yang selamat. Sebetulnya mereka ngadopsinya dari sini nih. Ada yang selamat di dalam kapal. Jadi itu bukan kiamat, banjir besar. Istri Nabi Nuh mulai agak takut dia nih. Agak terasa di jiwanya tuh, waduh, apakah ini benar? Dan dia nggak mau bantah yang terakhir ini. Cuman kalau jiwa sudah tertutup, keras kepala itu, kesombongan, tidak mau kalah. Orang yang dia tahu sebetulnya, banyak orang tuh, orang sekarang ini kan dia tahu dia salah, tapi dia keras aja, dia tahu dia salah. Ini keturunan istri Nabi Nuh mungkin. Udah salah, nggak ngaku lagi, keras hati. Kemudian banjir mulai datang, orang mulai terperanjat. Waduh, ternyata benar dong. Wah, mereka menyelamatkan diri, naik ke atas gunung-gunung, ke bukit-bukit, dari atas air, dari bawah air. Mereka lari mondong-panting menyelamatkan diri. Sampai akhirnya Nabi Nuh berlayar di atas air tanpa istri, tanpa anaknya Kan'an. Yang 3, Sam, Lam, Yafid naik ke atas kapal. Tapi sebagai seorang ayah, Nabi Nuh sedih juga. Dia melihat anaknya dari jauh, wahai Kan'an, ayo naik, ayo naik. Dengan sombong anaknya mengatakan, aku akan mencari perlindungan ke atas gunung ayah.
aku akan diselamatkan dari air bah ini. Kata Nabi Nuh, tidak ada pelindung hari ini nak, ayo naik. Akhirnya gelombang besar datang menutupi kan istrinya pun begitu juga. Nabi Nuh sedih. Kata Allah, wahai Nuh, dia bukan golonganmu. Jadi tidak perlu kau bersedih, mereka bukan golonganmu. Artinya suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Jika dia sudah membawa kebaikan, istri yang tidak ikut, anak yang tidak ikut, suami tidak bisa disalahkan lagi. Dia orang-orang tua, jangan merasa khawatir, jangan merasa sedih, tetap semangat. Kita sudah menyampaikan kebaikan kepada anak kita, kepada istri kita. Mereka tidak ikut, jangan itu jadi beban betul. Allah tidak akan menghisap kita untuk itu kalau kita sudah menyampaikan kebaikan. Begitu juga dengan Nabi Nuh, mereka tidak golonganmu Nuh. Mereka ingkar kepada Allah melalui dirimu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ini berlayar. Selama di atas kapal itu, kita tarik sedikit ke belakang. Ini bukan selama di atas kapal ini, kita tarik sedikit ke belakang. Sampai-sampai kaum Nabi Nuh ini mengolok-ngolok Nabi Nuh waktu membuat kapal itu. Nah, jadi ini kembali lagi ke belakang. Mereka buang kotoran di atas kapal Nabi Nuh. Jadi kapal Nabi Nuh itu dibuat seperti WC yang sangat besar. Bayangin aja tinggi orang 30 hasta. Ngeluarin kotoran tentu sebesar ember tuh ukurannya kan, sesuai dengan tinggi badannya lah. Habis tuh kapal Nabi Nuh. Mereka selalu pengen buang air besar, naik ke atas bukit itu diberakin kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh pasrah karena nggak bisa untuk membersihkannya. Sumber air jauh. Nah ini ketabahan Nabi Nuh nih. Akhirnya Allah tunjukkan kuasanya. Ada seorang tua, kakinya pincang, dia pengen buang air besar ke atas kapal Nabi Nuh. Susah cari tempat karena udah penuh, situ satu onggok, situ satu onggok, udah payah dia jalan, akhirnya terpeleset jatuh. Kakinya yang pincang itu kena tai. Yang ada di kapal Nabi Nuh sembuh. Dia pun berlari ke bawah. Hei masyarakat berkumpullah. Ternyata kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh mengandung berkah. Kalian tahu selama ini aku pincang, sekarang aku sudah bisa berjalan. Viral lah berita itu. Mereka naik lagi ke kapal itu sampai dikikis semua kotoran itu, membersihkannya. Nah itu cara Allah menghukum kaum Nabi Nuh yang mengolok-olok Nabi Nuh. Akhirnya semua kotoran itu diambilin sama mereka, dibawa pulang. Nah, ini cerita sebelum mereka naik ke kapal. Nah kemudian kita masuk nih. Sewaktu di dalam kapal itu,